Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Matematika. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11 dengan materi identitas polinomial. Identitas polinomial diartikan adalah persamaan yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai variabel. Identitas polinomial ini digunakan untuk menjabarkan atau faktorisasi suatu polinomial. Di antara identitas polinomial yang paling sering digunakan ada 4, yaitu A tambah B pangkat 2, yang hasilnya A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Kemudian yang kedua A kurang B pangkat 2, jadi ada kemiripan dengan identitas polinomial yang pertama. Jadi yang membedakan hanya tandanya di sini. Yaitu A kurang B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang 2AB tambah B pangkat 2. Selanjutnya nomor 3, A kurang B kali A tambah B sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Disebut juga dengan selisih kuadrat. Yang keempat adalah X tambah A dikali X tambah B sama dengan X pangkat 2 tambah A tambah B X tambah A kali B. Sedangkan identitas polinomial tambahan yang sering digunakan juga adalah berkaitan dengan pangkat 3. Oke, sekarang kita akan membahas contoh cara membuktikan identitas polinomial. Untuk membuktikan identitas polinomial atau mengecek apakah merupakan identitas polinomial, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menjabarkan ruas kiri. Ini disebut ruas kiri ya, sebelum sama dengan, dan ruas kanan setelah sama dengan. Jadi cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menjabarkan ruas kiri sehingga hasilnya sama dengan ruas kanan. Atau sebaliknya menjabarkan ruas kanan sehingga hasilnya sama dengan sebelah kiri. Atau cara yang ketiga menjabarkan kedua ruas sehingga hasilnya sama. Kita akan menggunakan cara yang pertama yaitu menjabarkan ruas kiri. Perhatikan di sini bentuknya terdapat pangkat 2 dan tanda kurang, maka kita gunakan identitas polinomial A kurang B pangkat 2 yang hasilnya sama dengan A pangkat 2 kurang 2AB tambah B pangkat 2, di mana yang dimisalkan atau yang dianggap sebagai A adalah 2X pangkat 2, sedangkan Y pangkat 2 dianggap sebagai B, sehingga hasilnya dari A pangkat 2 yaitu 2X pangkat 2 dikurang 2 A dikali B, A-nya 2X pangkat 2, B-nya adalah Y pangkat 2, ditambah B pangkat 2. Ya, maka kita peroleh 2 pangkat 2 hasilnya 4, X pangkat 2 dipangkat 2kan lagi hasilnya S pangkat 4, dikurang 2 kali 2 yaitu 4, X pangkat 2 kali Y pangkat 2, ditambah Y pangkat 2 dipangkat 2kan artinya pangkat dikali. Hasilnya Y pangkat 4. Ternyata hasilnya sama dengan di ruas kanan ini. Maka disimpulkan bahwa persamaan di atas merupakan identitas polinomial. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih sama pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah apakah 2A kurang 5 dikali 2A tambah 5 itu hasilnya sama dengan 4A pangkat 2 kurang 20A tambah 25. Maka kita bisa menjabarkan ruas kiri dengan menggunakan rumus selisih kuadrat, yaitu A kurang B kali A tambah B. Ya, jadi ini dianggap satu bagian, yaitu A kurang B kali A tambah B, di mana A-nya adalah 2A, sedangkan B-nya adalah 5. Jadi bisa ditulis menjadi 2A pangkat 2 kurang 5A pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, A pangkat 2, kemudian 5 pangkat 2 hasilnya 25. Jadi ruas kiri kalau dijabarkan hasilnya 4A pangkat 2 kurang 25. Sementara di sini adalah 4A pangkat 2 kurang 20A tambah 25. Jadi hasilnya tidak sama bentuk ruas kiri dengan bentuk ruas kanan, maka persamaan di atas bukan identitas polinomial. Namun untuk meyakinkan
kita bisa mengambil beberapa nilai. Kita bisa mengambil satu nilai untuk menguji apakah bentuk kiri sama dengan bentuk kanan. Misalkan kita ambil A-nya sama dengan 0. Di ruas kiri kita peroleh 2 kali 0, jadi A yang diganti. 2 kali 0 kurang 5 kali 2 kali 0, 2 kali 0 tambah 5. 2 kali 0, 0 kurang 5, hasilnya negatif 5. 2 kali 0, 0 tambah 5, hasilnya 5. Jadi hasil kalinya sama dengan negatif 25. Di ruas kiri hasilnya negatif 25. Sekarang kita akan masukkan nilai A sama dengan 0 untuk ruas kanan, yaitu 4 kali 0 pangkat 2 kurang 20 kali 0 tambah 25, hasilnya 25. Jadi di ruas kiri negatif 25, ruas kanan 25. Ini hasilnya tidak sama. Maka disimpulkan bahwa bentuk ini bukan identitas polinomial. Kita akan lanjut dengan contoh menggunakan identitas polinomial dalam pefaktoran. Misalkan 3S kurang 1 pangkat 2 kurang 25. Jadi kita tulis ini bentuk pengurangan ke dalam bentuk perkalian. 3S kurang 1 pangkat 2 kurang 25 kita ubah karena di sini bentuk kuadrat, 25 kita ubah juga ke bentuk kuadrat yaitu 5 pangkat 2. Sehingga bisa kita peroleh ruas kiri ini kita anggap sebagai A, yaitu 3S kurang 1. Sedangkan B adalah 5. Jadi kita melakukan kebalikannya yaitu A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Di mana bentuk pengurangan akan diubah menjadi perkalian. A tadi adalah 3S kurang 1 dikurang B yaitu 5. Jadi 3S kurang 1 tambah 5 dan 3S kurang 1 kurang 5. Jadi ini posisinya boleh tertukar ya, tambah dengan kurang. Jadi yang bagian depan ini adalah A tambah B. Yang di belakang adalah A kurang B. Jadi posisinya boleh ditukar karena ini perkalian. Jadi urutan tidak jadi masalah. Selesaikan yang di dalam kurung, yaitu negatif 1 tambah 5 itu hasilnya 4, sedangkan negatif 1 kurang 5 hasilnya negatif 6. Jadi kita sudah memperoleh bentuk perkaliannya yang disebut dengan pemfaktoran dari 3S kurang 1 pangkat 2 kurang 25. Selanjutnya, kita akan memfaktorkan bentuk M pangkat 4 tambah 6M pangkat 2, N pangkat 2 tambah 9N pangkat 4. Di sini bentuknya bentuk penjumlahan. Kita akan mengubah ke dalam bentuk perkalian yang dikenal dengan istilah memfaktorkan. Yang kita bisa lakukan di sini karena di sini terdiri atas 3 suku, maka kita gunakan bentuk kuadrat. Jadi kita menentukan bentuk kuadratnya dengan menggunakan rumus A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Karena ini 3 suku, maka kita menganggapnya ini adalah A pangkat 2. Sedangkan yang di tengah ini adalah 2AB tambah B pangkat 2. Jadi dari sini kita bisa menentukan kalau A pangkat 2 itu sama dengan M pangkat 4, maka ini kita bisa tulis menjadi pangkat 2 di sini karena di sini pangkat 2. Maka M di sini yang awalnya pangkat 4 berarti kita harus ubah. Maka bilangan yang tepat di sini adalah pangkat 2. Maka kita telah memperoleh nilai A. Jadi kita akan mengganti nilai A dengan M pangkat 2. Bagaimana dengan B? Lihat saja di sini. B pangkat 2 adalah sama dengan 9 N pangkat 4. Berarti sama. Kita harus nyatakan dalam pangkat 2. Karena di sini pangkat 2. 9 ini berapa pangkat 2? Yaitu 3. Bagaimana dengan N? Sementara di sini N-nya pangkat 4 dan di sini pangkat 2. Berarti harus di sini angka 2. Maka kita peroleh nilai A pangkat 2 M pangkat 2 pangkat 2. Jadi A-nya sama dengan M pangkat 2 dan nilai B-nya sama dengan 3N pangkat 2. Ya. Atau bisa juga kita tulis dulu ke dalam M pangkat 2 pangkat 2
ditambah untuk lebih meyakinkan bahwa penjabarannya memenuhi 2AB, yaitu 2 A-nya tadi M pangkat 2, B-nya 3N pangkat 2. Jadi kita sudah memperoleh bentuk kanan, kita ubah ke bentuk kiri, yaitu A tambah B. A-nya M pangkat 2, B-nya 3N pangkat 2, pangkat 2. Kita sudah memperoleh faktornya. Kita teruskan ke contoh berikutnya. Di sini yang akan kita faktorkan adalah 27X pangkat 3 kurang 54X pangkat 2 tambah 36X kurang 8. Maka kita mengidentifikasi di sini bahwa di sini pangkatnya pangkat 3 dengan tanda kurang. Maka ini akan mengarah ke bentuk A kurang B pangkat 3. Jadi kita memikirkan di sini A-nya adalah 27X pangkat 3. 27X pangkat 3. Dengan mengingat identitas ini kalau dijabarkan adalah A pangkat 3 kurang 3A pangkat 2B tambah 3AB pangkat 2 dikurang B pangkat 3. Kita mulai dari yang paling depan yaitu A pangkat 3. A pangkat 3 yaitu 27X pangkat 3. Kita bisa tulis menjadi A pangkat 3. 27 itu bilangan berapa berpangkat 3? Yaitu 3. Dan X sendiri kita tulis begini, 3X. Kita sudah memperoleh nilai A, yaitu 3X. Sedangkan B yang paling belakang yaitu negatif B pangkat 3. Atau bisa kita tulis B pangkat 3 sama dengan 8. B pangkat 3, sini pangkat 3. 8 itu berapa pangkat 3? Bilangan yang tepat adalah 2. Jadi B sama dengan 2. Maka kita bisa peroleh kalau mengikuti ini di atas dengan menuliskan kembali identitas polinomialnya yaitu A pangkat 3 kurang 3A pangkat 2. Ya, A tadi adalah 3X. Jadi A pangkat 3 kurang 3A pangkat 2B tambah 3AB pangkat 2 kurang B pangkat 3. Ya, batasi. Kita buat dulu batasan di sini. Coretannya. Nah, maka kita sudah memperoleh bahwa ini betul adalah pemfaktoran dari A kurang B pangkat 3, di mana A tadi adalah 3X dan B-nya adalah 2. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat memfaktorkan, mengidentifikasi pangkatnya terlebih dahulu apakah pangkat 3 atau pangkat 2 untuk memudahkan memilih identitas polinomial mana yang cocok. Setelah kita melihat pangkatnya, barulah kita tentukan nilai A dengan B. Cara yang gampangnya cukup melihat bagian depannya atau pangkat suku dengan pangkat tertinggi untuk mencocokkan atau menentukan nilai A dan B. Sebagai bahan latihan ini ada 4 soal, boleh untuk sebagai bahan latihan dalam memahami materi identitas polinomial. Demikian materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.